Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Pembelajaran 5 sekarang. Halaman berapa ini? 151. Untuk pembahasan yang lain ini adalah playlistnya. Komplit ini. Ya. Playlist ini linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita langsung saja. Benny anak yang pandai. Benny selalu ditunjuk oleh guru. Sekarang Benny ditunjuk oleh guru. Benny diminta membacakan puisi. Puisi dibacakan di depan kelas berjudul Paman Datang. Nah, selain berpuisi kita nyanyikan juga ya. Ini sebenarnya kan lagu ini, ciptaan Ate Mahmud. Ya, kita baca puisinya dulu. Ya. Oke. Kemarin Paman datang. Dibaca judulnya dulu ya. Paman datang. Kemarin paman datang. Pamanku dari desa. Dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya. Berkembang biak semua. Padaku, paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang, tak terperi. Terbayang sudah aku di sana, mandi di sungai, turun ke sawah, mengiring kerbau ke kandang. Keren ya. Kita nyanyikan yuk. Nah, ini lagu ini juga pernah dinyanyikan Tasya. Kita nyanyikan pakai nada C aja ya. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terberi, terbayang sudah aku di sana, mandi di sungai, turun ke sawah, mengiring kerbau ke kandang. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Oke. Ini dibaca sebagai puisi. Membaca puisi intonasinya harus pas. Kalau kemarin paman datang dibaca itu dengan intonasi yang gembira. Ya. Kemarin paman datang. Gitu ya. Jadi perasaan gembira. Terus jangan lupa membaca puisi juga gerak-gerakan tangan. Sekali lagi ya. Ini dengan full expression, dengan ekspresi penuh. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur ke desa. Hatiku girang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana, mandi di sungai, turun ke sawah, mengiring kerbau ke kandang. Ya, lakukan dengan lebih baik ya. Intinya kalian bisa melatihnya, melatih ekspresinya ya di depan kaca, atau minta bantuan ayah bunda atau teman untuk memberi komentar ya, bagaimana ekspresinya, artikulasinya, pengucapannya gitu ya. Nah, perhatikan puisi di atas. Tulislah kosakata baru, kosakata yang kamu temukan, diskusikan bersama temanmu. Carilah arti kosakata tersebut. Kita lihat di sini, kemarin paman datang, rasanya nggak ada yang aneh ya. Pamanku dari desa, dibawakannya rambutan, pisang, rasanya juga nggak baru, dan sayur mayur. Nah, sayur mayur ini mayur mungkin agak aneh ya, mungkin sayur mayur itu bermacam-macam sayur. Sayur mayur ini bermacam-macam sayur.
ya, bermacam-macam sayur, segala rupa bercerita paman tentang ternaknya. Ternak ini adalah hewan piaraan ya, ternak hewan piaraan ya, yang diambil hasilnya ya, yang diambil biasanya dagingnya atau telurnya kalau ayam ya, itu ternak. Kalau untuk kucing misalnya itu hewan kesayangan, bukan diambil dagingnya, enggak diambil telurnya ya, diambil daging atau telur. Ternak dari kambing, sapi, misalnya kerbau, kambing, sapi, ini adalah binatang ternak ya. Berkembang biak semua, berkembang biak itu beranak pinak ya, berkembang biak itu beranak ya, berkembang biak beranak pinak, beranak lagi, nah itu berkembang biak. Paman berjanji mengajak ibu libur di desa, mengajak libur desa, hatiku girang itu senang, tidak terperi, tidak bisa terucapkan, tak bisa diungkapkan, tidak bisa terungkapkan. Saking senangnya bingung mau bagaimana mengatakannya gitu ya, tak terperi. Terbayang sudah aku di sana, mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Rasanya ini semuanya sudah paham ya. Oke. Bacalah puisi tersebut baca dengan lafal, intonasi, ekspresi yang tepat. Lafal itu pengucapannya ya. Jangan nyeret. Lawanku datang, pamanmu dari desa di mana? Jangan gitu ya. Kemarin paman datang. Ya gitu ya. Ekspresi, mimik wajah, ekspresinya. Ya. Baik itu bahasa tubuh juga termasuk ekspresi. Oke. Kita lanjutkan ke sini. Lakukan secara bergantian, mintalah teman gurumu mengoreksi. Mungkin ada yang salah, ada yang kurang pas. Buatlah puisi yang kamu tulis tentang lingkungan. Gunakan ejaan yang tepat. Tuliskan pada kolom berikut. Lingkungan, misalnya lingkungan desaku. Ini untuk anak yang hidup desa ya. Desaku yang kucinta. Pujaan hatiku. Enggak ya. Desaku yang kucinta, kita pakai kalimat lainnya aja, jangan seperti lagu. Kita mulainya dari kalimat yang sama. Desaku yang kucinta. Ya. Tempatku dibesarkan bunda. Ayah bunda ya, biar enggak iri nanti ayahnya. Ayah bunda. Nah, inginnya Pak Ali A, ini A gitu aja. Desaku yang kucinta, tempatku dibesarkan ayah bunda. Di sana menyimpan segudang cerita. Segudang cerita. Suka dan duka. Suka dan duka penuh warna. Suka dan duka yang penuh warna. Desaku tidak akan kulupa. Desaku tidak akan kulupa. Di sanalah wah, kehabisan ide ini Pak Ali.
Di sanalah ini kan dibesarkan sudah ya. Cerita apa lagi? Di sana menyimpan segudang cerita. Desaku tidak akan kulupa. Ya, lagi kehabisan ide ya. Ininya nggak usah teruskan sendiri aja. Ah. Oh, boleh. Desaku tidak akun, walaupun sekarang aku hidup di kota, gitu ya. Walau sekarang aku di kota, hidup di kota. Walau sudah jarang aku mengunjunginya. Tapi kenangan di desa tak pernah sirna. Wah, lagi ya, tak pernah sirna. Oke lah, agak melo jadinya. Desaku tidak akan kulupa, walau sekarang aku hidup di kota, walau sudah jarang mengunjunginya, tetapi kenangan hidup di desa tak pernah sirna. Wah, ingatan tentang desa. Oke, ini contoh. Kalian bisa bikin sendiri. Yang penting sajaknya itu dibikin A atau berakhir N gitu ya. Oke, lanjut. Di sini perhatikan gambar berikut. Benny dan temannya akan belajar PKN, pendidikan. Dulu zaman Pak Ali kecil itu PMP, pendidikan moral Pancasila. Ayo, yang seangkatan dengan Pak Ali, angkatan 80-an, mana suaranya? Yang masih merasakan PMP, pendidikan moral Pancasila, sekarang menjadi PKN ya. Satu kelas Benny akan belajar musyawarah. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Mufakat itu setuju, ya. Mufakat setuju tapi semuanya ya. Sepakati. Benny dan temannya perlu semangat kekeluargaan. Ternyata musyawarah untuk memilih ketua kelas. Kita perhatikan gambar dengan teliti. Nah, ini namanya turus. Untuk mempermudah kita menghitung, dikasih turus gini. Ya, pemilihan seperti ini namanya pemilihan umum. Pemilihan umum. Dengan cara voting. Sebenarnya ini bukan mufakat tapi voting, beda dengan mufakat. Ya, ini voting. Voting dilakukan saat mufakat sudah tidak bisa tercapai. Ya. Bacalah teks berikut, kamu baca dengan percaya diri. Pemilihan ketua kelas. Pada hari ini kelas Benny bermusyawarah. Benny dan temannya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah didapatkan 2 orang siswa calon ketua kelas. Nah, ini calonnya dimusyawarahkan, tapi siapa yang jadi di voting ya. Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo. Selanjutnya Benny dan temannya memilih ketua kelas dan wakil ketua, caranya musyawarah lagi. Akhirnya terpilih Udin. Udin sebagai ketua kelas, Edo menerima dengan legowo. Nah, ini musyawarah. Ya, kalau yang ini bukan musyawarah, ini namanya voting, beda. Kalau musyawarah itu tidak perlu voting, disepakati. Dan Edo harus legowo. Legowo artinya apa? Menerima dengan tulus. Menerima dengan tulus. Dengan tulus ikhlas. Ini baru namanya musyawarah mufakat murni nih. Ya. Jadi ini adalah warisan budaya nenek moyang kita yang harus kita pertahankan. Apa yang dilakukan Benny dan temannya? Bermusyawarah menentukan ketua kelas. Menentukan ketua kelas. Ya. Ini saya matikan aja. Sebutkan nama calon ketua kelas yang dipilih. Udin sama Edo. Bagaimana hasil musyawarah dilakukan? Ya, terpilih dua calon yang akan dimusyawarahkan lagi. Ya,
Hasilnya adalah Udin menjadi ketua kelas. Akhirnya Udin yang menjadi ketua kelas. Sementara Edo gimana tadi ceritanya? Edo menerima dengan legowo gitu ya. Selanjutnya Beni dan temannya memilih ketua kelas dan wakil ketua, caranya dengan musyawarah lagi, akhirnya terpilih Udin. Oke. Apakah Edo menerima hasil pemilihan ketua? Iya. Dia menerima dengan legowo. Atau Edo menerima dengan legowo. Dengan legowo. Ini adalah bahasa Jawa, ya, legowo, yang artinya tulus ikhlas. Mengapa kegiatan musyawarah perlu dilakukan? Berikan alasanmu agar keputusan musyawarah, keputusan yang diambil bisa adil dan memuaskan semua pihak. Oke. Apakah kamu pernah bermusyawarah? Tulislah pengalamanmu, ceritakan di depan kelas. Pengalamanku bermusyawarah. Pada liburan kemarin sebelum COVID ya, pada liburan tahun lalu, aku dan keluarga bermusyawarah untuk menentukan tujuan liburan. Hampir semua memiliki tujuan yang berbeda. Tetapi setelah dimusyawarahkan, akhirnya diputuskan liburan ke Candi Borobudur misalnya. Dan semua setuju. Ya, ini contoh ya. Beni dan temannya telah selesai mengerjakan PKN. Pelajaran selanjutnya olahraga. Ayo tirukan gerakan berikut. Udin dan teman sekelas melakukan senam. Senam dilakukan di halaman sekolah. Mengayunkan kedua lengan ke depan ke belakang. 1, 2. Terus ngayunkan ke samping. 3, 4, 5, 6. Wah, tempatnya sempit sini ya. Mengayunkan dua lengan ke samping ya. Nah, ini kepotong. Kita ke sini. Di sini juga mengayunkan kedua lengan setinggi bahu. Lakukan gerakan seperti di atas. Lakukan secara berulang-ulang dengan hitungan variasi gerakan senam tersebut. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing anak di rumah. Orang tua dan anak membicarakan sikap yang sesuai sila keempat Pancasila, yaitu pada intinya bermusyawarah dan mufakat ya. Juga mencari contoh-contohnya. Kemudian orang tua juga memotivasi untuk bersungguh-sungguh. Sekalian ya, di sini adalah pembelajaran 6. Beni anak yang rajin. Beni suka membuat puisi. Kali ini Beni menulis puisi. Judulnya Nyiur Hijau. Kelapa nyiur hijau itu ya. Pada jam istirahat, puisi tersebut dibaca oleh Beni. Puisinya dibaca di depan teman-temannya. Bacalah puisi berikut. Ini adalah sebenarnya lagu ciptaan Ermaladi. Ya, nggak usah dinyanyikan ya. Paling nggak hafal masalahnya. Belum hafal. Ya, kita baca sebagai puisi saja. Ya. Nyiur hijau. Nyiur hijau di tepi pantai. Siar-siur daunnya melambai. Padi mengembang, kuning merayu. Burung-burung bernayang nyiriang. Tanah airku, tumpah darahku.
tanah yang subur, kaya, makmur. Tanah airku, tumpah darahku. Tanah yang indah, permai nyata. Wah, ini kayak puisi tentang pujian terhadap alam, keindahan Indonesia. Ya, nah, kita membaca puisi ini bukan riang gembira yang gitu ya, atau sedih, tapi kita hikmat membacanya. Ya, nyiur hijau di tepi pantai, siar siur daunnya melambai, padi mengembang, kuning merayu, burung-burung bernyanyi gembira. Waktu kita nyanyi ini sambil kayak lihat atas gitu ya, kayak kita ngelihat burung gitu. Burung-burung bernyanyi gembira. Tanah airku, tumpah darahku. Nah, kalau ini tanah airku tumpah darahku, kayak kita itu bersemangat gitu ya. Tanah airku, tumpah darahku. Tanah yang subur, kaya, makmur. Tanah airku, tumpah darahku. Tanah yang indah, permai nyata. Nah, ekspresinya, terus kita gesturnya, ya. Jadi setiap kata-kata mungkin bisa diwakili dengan gerakan yang sesuai. Jangan nyiur hijau, nggak cocok ya. Atau tanah airku, nah gini kan nggak cocok. Atau kita sambil mesem gitu. Tanah airku tumpah darah, kan nggak cocok ya. Jadi kita kelihatan tegas waktu bicara tanah airku. Waktu baca ini, burung-burung bernyanyi gembira. Burung-burung bernyanyi gembira, kan nggak cocok juga. Burung-burung bernyanyi gembira, cocoknya kan gitu ya. Jadi harus dihayati. Buatlah pertanyaan sesuai puisi di atas. Tukarkan pertanyaanmu dengan temanmu, kemudian jawablah cara bergantian. Bacalah puisi di atas, carilah kosakata baru dalam puisi. Tuliskan kosakata baru tersebut, diskusikan bersama temanmu. Merayu, ini artinya sama dengan membujuk. Ya, merayu itu membujuk. Apalagi di sini. Nyiur hijau, nyiur itu kelapa, seingat saya, kelapa. Ya, semacam kelapa lah paling tidak. Ya. Nyiur. Siar siur daunnya melambai. Siar siur itu melambai-lambai. Bergerak-gerak ya. Terus kemudian ada apa lagi ini? Siar siur, kuning merayu, merayu sudah tadi ya, membujuk. Tumpah darahku, tumpah darahku. Tempat yang dibela sampai mati. Sampai mati. Jadi rela menumpahkan darah di situ, gitu ya. Subur, kaya, makmur. Permai, ya, permai itu indah atau sangat indah. Coba amati lingkungan sekitarmu, tuliskan sebuah puisi tentang lingkungan yang diamati, luangkan puisimu dalam kolom. Wah, bikin puisi lagi. Tentang keindahan sekarang ya. Tentang keindahan. Di sini temanya nyiur hijau. Kita ingin bikin tema tentang keindahan gunung. Tadi kan keindahan pantai ya, gunung. Di mana enaknya? Di Malang, Batu, dekat Surabaya. Ya. Alamku. Wah, alamku. Ya sudah lah, alamku. Sungguh indah alam Indonesia. Sungguh indah alamku. Alam Indonesia gitu ya.
biar kelihatannya nasionalisme gitu. Tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau tumbuh di mana-mana. Kicau burung mencerahkan suasana. Sungguh indah alam Indonesia, tumbuhan hijau tumbuh di mana-mana. Kicau burung memeriahkan suasana. Kupu-kupu terbang bersukaria. Nah, ini sekarang Pak Ali pakai A ya. Alamku, sungguh indah alam Indonesia. Tumbuhan hijau tumbuh di mana-mana. Kicau burung memeriahkan suasana. Kupu-kupu terbang bersukaria. Nah, sudah satu bait aja ya. Lanjut. Benny dan teman-temannya selesai belajar bahasa Indonesia, kemudian dilanjutkan belajar matematika sekarang. Berhitung. Cermati cerita berikut. Panjang kaki Benny 22 cm, panjang kaki Edo 24 cm, panjang kaki Siti 20 cm. Kaki Edo lebih panjang daripada kaki Benny. Kaki Edo ini Benny. Edo 24 dan Benny 22. Jelas 24 itu lebih besar daripada 22, ya. Oke, kaki Benny lebih panjang daripada kaki Siti. Benny, Siti. Benny tadi 20, Siti berapa? Benny 22 ya. Benny 22, sedangkan Siti berapa ini kakinya? 20. Jelas kaki Benny lebih panjang daripada kaki Siti atau kaki Siti lebih pendek daripada kaki Benny. Ukurlah bagian tubuhmu, tuliskan hasil pengukuranmu dengan sentimeter. Ya, sentimeter disikat cm, kerjakan bersama kelompokmu. Satu kelompok ada 3 orang siswa, ukurlah bergantian. Ya, gunakan penggaris atau meteran kain. Nah, diukur bagian tubuhnya. Kakinya diukur, ya, pakai ini, kakinya berapa, diukur gitu ya. Saya berapa, teman saya namanya siapa, lengan, pinggang. Nah, ini harus kalian sendiri yang mengukur. Semua orang akan beda-beda jawabannya. Bisa kaki, lengan, pinggang, terus kemudian kepala, panjangnya berapa ini? Ya, atau pundak. Ya, panjang pundaknya ini berapa? Dari sini ke sini. Terus apalagi ini, lingkar kepala. Ya, cara mengukur lingkar kepala seperti ini. Mungkin untuk bikin topi misalnya. Nah, di sini dilingkarkan gini ya, lingkar kepala atau lingkar lengan. Ya, gini bikin baju kan digini kan dah, lingkar lengannya berapa? Lingkar pinggang berapa? Ya, lingkar pinggang, lingkar lengan, ya. Kepala atau pinggang, ya, lingkar pinggang boleh juga. Nah, ini ditulis ya berapa senti. Lengkapilah kalimat berikut sesuaikan dengan hasil pengukuranmu. Mulailah dari yang terpendek hingga terpanjang. Ya. Nah, ini yang paling panjang kakinya siapa? Panjang lengannya paling panjang ini harus kalian sendiri yang ngisi berdasarkan data. Paling nggak bisa kalau nggak ada isiannya di sini. Ya, ini saya lewati harus sesuai dengan hitung-hitungan kalian. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada padi dan kapas. Ini adalah simbol padi dan kapas. Ya, padi dan kapas ini lambang sila kelima. Sebutkan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan padi dan kapas. Ya, sila ini berhubungan dengan sikap adil terhadap semua orang. Contoh sikap adil adalah
hormat kepada anggota keluarga, senang dengan buatan teman, ya, baik kepada semua teman sekelas, ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman, saling menolong kepada semua orang. Ini adalah contoh-contoh pengamalan sila kelima, adil, ya, menghargai hasil karya teman, ya. Pernahkah kamu bersikap seperti di atas? Coba tuliskan pengalamanmu, tuliskan pada kolom berikut, ya. Pada saat membaca puisi, saya diminta untuk memberi penilaian walau penampilan Agus masih kaku, saya tidak langsung mengkritik. Memberi kritik, ya, saya puji dulu keberaniannya maju. Ya, terus saya beri masukan agar bahasa tubuhnya diperbaiki agar membaca puisinya lebih bagus, atau ekspresinya diperbaiki ke depan agar lebih bagus, Nah, ini artinya apa? Saat kita mengkritik teman, ya, kita juga harus menunjukkan kebaikannya dulu, memuji dulu, jangan langsung mengkritik, jelek kamu, nggak boleh gitu, ya. Jadi kita memberi masukan, wah sudah bagus loh, berani maju itu nggak semua orang bisa, ya, saya sangat salut. Nah, akan lebih baik kalau ekspresinya ditingkatkan, karena akan membuat pesan puisi yang disampaikan akan lebih meresap, gitu cara ngomongnya, ya. Ini pengamalan sila 5, kita menghargai penampilan orang, ya. Orang tua dapat membimbing anak agar anak bisa bersikap baik, sikap seperti sila kelima, misalnya tolong menolong, menghormati orang tua dan sebagainya. Sekarang aku bisa. Coba kita sudah melalui apa aja, menyampaikan ungkapan dengan santun, ungkapan kata maaf, tujuannya agar rukun. Maaf ya, kemarin aku tidak bisa datang ke ulang tahunmu, nggak ada yang nganter soalnya, padahal aku ingin sekali datang, ya, misalnya gitu. Membaca puisi dengan baik menggunakan lafal, intonasi yang tepat, ya, tadi sudah kita bicarakan. Ini harusnya sudah bisa pelajari dengan baik. Menentukan ukuran panjang benda dapat menggunakan alat ukur. Kita bisa menggunakan penggaris, bisa menggunakan meteran, ya. Meteran pun macam-macam. Ada yang kayu, ada yang pita. Mengubah satuan ukuran panjang. 1 meter ini adalah 100 cm. Sebaliknya 1 cm adalah 1/100 meter, ya. Ini saling berkebalikan. Berperilaku sesuai dengan sila kelima Pancasila. Pada intinya kita menghargai teman, ya, kita bersikap adil, ya, hampir mirip sama sila 2. Menirukan pola gerak sehari-hari dalam tari, pola gerak alam dalam tari, misalnya kita meniru gerakan pohon, ya, meniru gerakan burung, ya. Kemudian membuat macam-macam pola gerak yang lebih banyak. Pola ini untuk melakukan senam, ya. Oke, coba kita masih ada lagi. Oke, sudah tidak ada. Kita sampai di sini dulu. Nanti untuk tema berikutnya akan kita pelajari di video berikutnya. Bukan tema, ya, subtema berikutnya kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.